Baik, selamat malam teman-teman semua, baik yang offline maupun yang online. Oke, ketemu saya lagi ya. Kemarin yang kelas portofolio dan kelas desain lingkungan seminggu ketemu 2 kali. Kita ketambahan bimbingan TA ya. Ketemu 3 kali dalam 1 minggu. Oke, sesuai dengan instruksi 2 minggu lalu ya, bener ya. Kita mengumpulkan karya yang pernah kita kerjakan, baik karya yang digital ataupun karya cetak atau manual atau apapun itu ya, 3D dalam bentuk digital ataupun cetak. Apakah sudah dikumpulkan teman-teman? Di drive? Sudah ya? Maksimal kapan? Ya, hari ini harus ditunjukkan untuk kita apa ya? Ya, silakan. Kita pilah-pilah ya sini. Kemana aja? Ya, kerja. Ya, ujian seminar udah dekat loh. Udah tinggal berapa minggu lagi nih. Ujian Seminar. Kamu TA apa seminar? TA. TA, apalagi TKA tambah duluan. Ya. Segera dengan. Oh, seminar yang Anda ya? Dan kawan-kawan itu. Oke, jadi itu harusnya sekarang udah ada draft-nya untuk kita seleksi bersama-sama. Ya. Juga mendapatkan saran dari teman-teman mana yang perlu ditunjukkan, tampilkan, dan mana yang perlu dihilangkan. Nah, itu yang mungkin miss karena beberapa waktu lalu ada yang nggak masuk ya. Dan itu banyak. Nilai di sini masih belum lengkap. Contohnya ada nilai breaking kemarin, banyak yang belum terisi nilainya. Kita cek dulu. Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang belum ada nilainya ya. Jadi nanti aja. Ini dulu. Nah, beberapa mahasiswa saya kan udah tahu ini ya, perbedaan antara portofolio yang digital sama yang cetak. Tapi itu kita sangat penting untuk kita teliti lagi ya. Kita pilah-pilah lagi mana yang mungkin dapat kita kategorikan sebagai portofolio digital dan mana yang bisa kita kelompokkan pada portofolio cetak. Nah, di sini kalau portofolio digital atau yang disebut sebagai portofolio online, kalau online berarti membutuhkan media internet ya. Ini dapat diakses melalui media elektronik seperti handphone, televisi dengan menggunakan USB, kemudian Instagram. Ini segala sesuatu yang membutuhkan perangkat untuk melihatnya ya. Nah, itu kita kelompokkan sebagai karya digital atau portofolio digital yang didesain, di layout dengan sedemikian rupa sehingga ketika disimpan dalam format-format tertentu seperti flipping, jadi karya yang bisa di slide ketika lihat di media ya, di digital ya. Paling banyak adalah karya fotografi, kemudian ilustrasi, karya 3D ya. Beberapa tahun kebelakang ini karya 3D menjadi karya yang dominan sekarang. Setelah
foto, video, dan ilustrasi ya. Bahkan karya non-digital, 3 dimensi, misalkan karya seni lukis, atau karya nirmana, karya apalagi, art and craft kemarin, itu boleh difoto, kemudian diunggah. Jadi nanti kategorinya bukan karya fotografi, tapi karya tersendiri daripada kelompok lainnya. Nanti dimasukkan sebagai apa fungsinya? Kalau art and craft adalah sebagai media, apa kemarin Ustaz? Media memperkenalkan brand. Media branding. Oke. Kemudian ada merchandise dalam bentuk 3 dimensi di foto, juga masuk sebagai media branding juga. Nanti silakan dipetakan ya, ada karya ilustrasi, karya foto video, karya media branding, dan sebagainya. Intinya karya portofolio digital ini bisa diunggah di berbagai platform yang ada di internet. Ya. Yang paling terkenal atau paling banyak ya, paling mudah juga Behance, Instagram itu paling banyak sekali. Ya. Facebook, tapi Facebook targetnya udah berbeda ya. Kalau dulu Facebook banyak anak mudanya, sekarang didominasi oleh emak-emak sama bapak ya. Kita udah bisa melihat itu, karena ketika kita buka Facebook, saran teman adalah emak-emak kebanyakan. Ya, ibu-ibu, saran teman ibu-ibu ya. Dan bapak yang selfie-nya dari bawah gini. Dan itu banyak. Jadi udah mulai bergeser target atau segmen dari Facebook ya. Makanya Facebook mengembangkan platformnya bernama Instagram. Dibeli oleh Facebook saat itu. Tapi sekarang juga iya. Di Instagram pun juga banyak kaum mama. Ya. Akhirnya ada juga namanya TikTok. TikTok, wah banyak anak mudanya ya. Tapi sekarang juga dijajah oleh emak-emak yang jualan pakaian. Ya. Jadi semua platform anak muda udah menyatu dengan segmennya yang berbeda. Jadi campur baur jadi satu. Tapi nggak apa. Di situ pun kita masih bisa memilah mana yang paling banyak dominasi segmennya. Di mana? Kalau untuk mengunggah karya. Kalau saya di itu biasanya Pak, di web. Web apa itu? Behance. Behance. Nggak ada mama sudah ya? Nggak ada. Nggak ada. Adapun mama kreatif ya. Apalagi? Kira-kira? Saya tidak juga, tapi tergantung sama apa yang mau kita tunjukkan. Kayak misalkan desain, biasanya berdesain seperti itu. Oke. Kalau logo ya ini desain. Tapi kalau misalkan kayak apa ya, mungkin animasi itu bisa Instagram atau ini. Iya. Jadi sesuai sama karya. Oke. Tergantung dari kontennya ya, konteks dan kontennya ya. Iya bisa, tapi kita sebagai orang di kafe kan banyak karya tuh, bukan sebagai ilustrator saja, bukan sebagai videografer atau fotografer saja, tapi kita orang di kafe. Terus gimana agar karya kita itu satu paket istilahnya, satu paket yang mana portofolio ini adalah seperti buku kumpulan dari semua karya dan tidak bisa dipisah. Apa kira-kira? Gimana caranya? Ya, tetap bisa di Behance, kemudian videonya di screenshot dan disertakan link videonya atau link QR code-nya ya, QR code-nya bisa juga. Tapi tetap itu kita buat satu kumpulan buku yang isinya urutan karya kita. Nah, untuk portofolio online itu
terbilang cukup praktis dan cukup murah ya, karena kita nggak butuh nyetak dengan kertas wrapper yang sekarang udah cukup Murah sih. murah, masih murah ya? Menguras Pak. Menguras, oke. Ya kalau satu, Iya satu. kalau banyak kan menguras. Jadi kalau digital kita bisa menyampaikan linknya atau QR code-nya di orang lain, tinggal di-share aja, mudah. Nah, kemudian kalau portofolio cetak, jadi adalah portofolio yang dapat dipegang secara fisik ya. Kebanyakan dalam bentuk buku, entah itu ukuran B atau ukuran A4 atau A5, jadi bebas. Silakan. Intinya ada hard copy-nya. Nah, hard copy ini tentunya juga melalui proses digital. Ya. Nggak bisa melalui proses ini. Kalau teman-teman ingat di zaman SD SMP pernah bermain ini nggak? Jurnal book. Ya, binder. Pernah ya? Tulis cerita, dikasih tempelan apapun, kasih gambar-gambar ya. Kemudian ada foto ditempelkan juga. Itu juga latihan untuk membuat portofolio, tapi tidak dapat dilihat oleh orang lain. Nah, di sini harapan kita ketika kita bertemu dengan klien bisa menunjukkan karya yang pernah kita buat, termasuk pencapaiannya, termasuk tanggal dan keterangan setiap karya yang pernah kita rancang atau pernah kita kerjakan. Baik itu secara individu, dengan partner, ataupun tim. Ini biasanya banyak akan berguna ya ketika Anda punya usaha di rumah ya. Studio, kemudian ya silakan. Di sini ada yang punya atau buka studio sendiri? Studio ilustrasi? Ada? Sudah tutup Pak. Studio Ada? game dulu. Studio apa? Dulu studio game dulu. Di studio game. Oh, sekarang nggak ada? Gamenya masih ada, cuma sudah diakuisisi studio lain sih. Oke. Studio apa? Punya studio? Musik? Enggak. Kemarin apa studiomu? Art and Craft kemarin sempat menyampaikan bahwa suka main apa? Buat kerajinan apa kemarin? Nisan apa ya? Usaha Nisan apa? Ya? Pompai, oh iya. Itu dalam bentuk apa? UMKM atau gimana di rumah? Dalam bentuk UMKM? Atau udah besar? Dari proses dari awal. Iya, usahanya tuh terbentuk CV atau gimana? Masih rumahan, handmade atau gimana? Saya belum tahu. Udah lama, rumahan. Ada portofolionya nggak? Katalog itu nggak ada? Ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang sering berkarya ya, bagi ilustrasi udah sering lihat ini ya, Ananda, Yogi, dan teman-teman yang online bisa itu di internet ya. Poinnya adalah tema ya, poinnya tema. Jadi kalau karya desain
Yang utama kan harus memiliki fungsi. Bisa dikatakan desain jika memiliki fungsi. Kalau nggak ada fungsinya, karya seni rupa. Kalau karya ada banyak, ada karya video, karya foto, macam-macam ya, atau sub karya juga ada sendiri, bisa menggunakan pengelompokan. Kalau di sini bisa dikelompokkan dari warna latar yang digunakan, misalkan untuk karya video backgroundnya hitam, karya animasi backgroundnya biru, karya desain grafis atau branding warna putih misalkan, jadi bebas. Pastikan setiap karya jika memang banyak ya, banyak karyanya dikelompokkan dengan memiliki kode tertentu atau layout tertentu bisa. Nggak harus warna, entah jenis fontnya yang berbeda, setiap subnya atau jenis layoutnya berbeda. Masih ingat jenis layout apa aja? Mandria, big picture, Grid system, grid apa itu? Grid layout, oke. Apa lagi? Sirkus, window, picture window. iya, Loh, kok iya? Lupa semua berarti. sirkus, Sirkus sudah barusan. Masa lupa? Hah? Itu alurnya atau layoutnya? Layout. Pas pelajaran multimedia ikut nama lain. Nama layout. Sumbernya dari mana? Kan nanti ketika TA harus ada sumbernya itu. Dan wajib masuk bab 2 ya. Udah ngerjain bab 2? Belum. Satu, belum saya kemarin ya. Oke. Gimana bab 2? Ada layoutnya ya? Ada. Di bukunya Rustan lupa saya kok ada. Iya. Suryanto Rustan, Ya. buku berjudul Line dan Out. Wah, itu harus dibaca lagi ya teman-teman ya. Dipelajari lagi ya, karena akan digunakan untuk TA nanti. Termasuk yang online juga, yang saat ini sedang ngerjain seminar offline juga, udah mulai baca-baca buku ya, terkait dengan layout dan sebagainya. Jadi ada tema tertentu untuk mewakili satu kelompok karya. Ini contoh aja ya, ini bukan pengelompokan karya tapi tema dari ilustrasinya kayaknya. Kan perumpamaan aja, perumpamaan. Ya, sejauh ini portofolio digital banyak diunggah di Behance atau Fiverr, apa ya? Fiverr ya? Ya, Fiverr. Fiverr kan jualan. Jualan juga, tapi kan juga bisa menunjukkan Iya. portofolio kita kan. Iya, bisa. Jadi selain itu kan orang bisa pesan, bisa. Ada lagi tuh, apa tuh? Untuk jualan lagi, apa contohnya? Triple. Triple hampir sama dengan ini kayak. Iya, hampir sama. Pinterest bisa nggak? Bisa. Ya, banyak sekali ya. Bahkan Anda menggunakan web sendiri pun itu oke. Landing page yang mungkin dapat diakses dengan link atau QR code ya. Kalau cetak seperti yang pernah saya tunjukkan dulu ya. Jadi boleh saja setiap kategori dicetak tersendiri. Ilustrasi, videografi, kemudian branding dan sebagainya. Nah ini ketika udah cetak nanti boleh dibuatkan kemasannya.
kebanyakan ya gini, kalau tugas anak reguler kemarin ada yang A4 A5 jadi satu semua, lebih hemat katanya. Ini dari internet ya. Nah, karya mungkin bagi yang udah kerja itu sering dapat project, udah paham ini ya. Ada karya dinamakan real project yang mana emang benar-benar dikerjakan secara komersil, emang dijual untuk umum atau pesanan ya, dan digunakan dalam kehidupan nyata, digunakan dan diwajibkan dapat sebagai media problem solver ya, atau misalkan sebuah permasalahan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Intinya suatu yang sangat berguna dan digunakan, berfungsi dengan baik dan diterapkan oleh desainer kepada masyarakat. Sementara kalau unreal project atau fun untuk ngasah keahlian aja, bisa juga prototipe yang belum jadi karena buatan iseng-iseng. Beberapa di karya ini itu tidak dirancang untuk problem solver ya, hanya untuk keindahan semata, untuk mengasah aja. Jadi tidak diaplikasikan atau belum diaplikasikan kepada masyarakat. Atau ada tambahan lagi teman-teman di sini? Mungkin untuk yang unreal project lumayan umum untuk di kalangan fresh graduate karena masih belum ada unreal project. Iya, iya itu ya. Hanya untuk perlu semata di awal ya. Ya. Ya banyak itu. Jadi usahakan Anda juga membuat unreal project ya, untuk memantik agar banyak orang pesen sehingga menjadi real project. Duh, kok cepet tuh? Oke. Ketentuannya ini teman-teman, nanti untuk portofolio ya. Karya yang dipublikasikan atau ditunjukkan atau dibuat dalam buku portofolio adalah karya pribadi ya. Baik real project maupun unreal project. Nah, sebenarnya boleh juga hasil rancangan mandiri ataupun dibantu oleh teman atau ada tim yang membantu Anda gitu. Kolaborasi. Tapi intinya tetap project Anda. Nanti silakan disertai keterangan, entah terkait dengan deskripsi karya, kemudian tahun, makna, lokasi pun tidak apa-apa. Intinya keterangan terkait dengan karya yang ditampilkan. Resolusi mungkin jika ada. Ukuran ya. Nah, sebaiknya karya yang ditampilkan adalah karya yang mencerminkan keahlian atau karakter utama dari desainernya atau kemampuan diri sendiri dalam berkarya ya. Contohnya kemarin kalau Ananda Pragi lebih banyak di karya ilustrasi animasi ya. Jadi itu bisa mewakili dirinya Anda untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang animator atau ilustrator yang fungsinya untuk animasi dan sebagainya. Nah, karya yang baik untuk ditampilkan pada portofolio adalah sebuah karya berupa solusi seharusnya ya. Karena disebut sebagai karya desain jika karya tersebut memiliki fungsi sebaiknya. Jika tidak memiliki fungsi, ya usahakan punya estetika yang bagus. Kemudian karya desain
jika emang ada banyak karya desainnya ya, harusnya dapat dipahami atau diamati oleh orang melihatnya, termasuk HRD ya, atau calon klien yang potensial ketika melihat portofolio yang Anda tunjukkan. Karena contoh sederhana, tidak semua klien yang kita hadapi itu memiliki pengetahuan di desain ya. Jadi mungkin akan ada kebingungan ketika melihat sebuah karya yang mungkin buat apa sih ini? Seperti karya Art and Craft kemarin, buat apa karya ini? Mungkin dianggap seperti lampu semata atau hal yang ya udah buat mainan aja. Nah, karya desain akan jauh lebih menarik ketika di halaman sebelumnya atau setelahnya menampilkan proses pembuatannya. Ya. Jadi orang kadang lihat itu sebuah informasi yang baru atau edukasi bagi mereka ketika melihat proses desain yang sejauh ini hanya ditampilkan di belakang layar ya, untuk desainer dan teman-temannya saja. Entah mulai dari proses layout, thumbnail layout ya, kemudian rough layout hingga comprehensive layout, ditampilkan setiap bagiannya itu jauh lebih bagus. Meskipun tidak sebesar ukuran karya aslinya atau jadinya ya. Misalkan karya jadinya adalah ukuran full 1A4, sebenarnya prosesnya adalah kecil-kecil, di baliknya berisi 9 kotak dengan keterangan tertentu. Dan yang paling penting adalah bukan karya orang lain ya, yang di-download kemudian di-edit sedikit, itu banyak. Kalau modifikasi juga termasuk plagiasi nggak? Modifikasi. Misalnya download logonya Google atau logonya apa ya? Apple, dimodifikasi daunnya diganti daun pisang. Termasuk plagiasi nggak? Bingung? Kayaknya enggak. Enggak, yakin? Ya soalnya kan gak sama persis Tapi kan mengambil gimana? Kalau menurut saya Ya. dengan mengubah kayak mengganti daunnya menjadi daun pisang, setidaknya di belakangnya ada proses kreatifnya. Kenapa menambahkan daun pisang seperti itu, Pak? Jadi bukan 100% plagiasi. Bukan 100%. Tapi plagiasi enggak? Kalau mungkin jadinya inspirasi. Inspirasi. Oke. Kalau Anda ngambil satu sumber untuk dicomot, itu plagiasi. Satu. Tapi kalau dari banyak sumber jadi satu, itu adalah ya dari inspirasi atau temuan baru, novelty-nya ada. Jadi ketika Anda membuat sebuah logo, saran saya dari banyak referensi. Ya. Anda membuat karya ilustrasi dari banyak referensi yang jadi satu sehingga menjadi sebuah karya yang baru dan beda dengan aslinya. Karena ada yang pernah mengatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya itu nggak tahu di dalam konteks apa ya. Semua sama, semua ya lama ya. Intinya pastikan original. Sama seperti laporan TA nanti ke depannya. Kalau Anda download karya kakak tingkat, laporan PDF-nya, download diganti namanya aja, kan plagiasi. Ya, tapi kalau dirubah semua dan sumber dari banyak sumber jadi satu, kan hal baru, temuan baru. Oke, instruksinya adalah silakan teman-teman cari contoh portofolio nanti ya, hasil karya orang lain yang menurut Anda bagus dan dapat dijadikan referensi. Berarti kan nggak satu. Ya. Baik dari segi layoutnya, warnanya mungkin, jenis fontnya, cover, bahkan material yang digunakan.
Oke, jadi kebanyakan, wah yang online kelihatan nggak ya? Sih. Saya memberikan gambar, contoh di papan tulis, tapi yang online nggak kelihatan. Gimana caranya ya? Share whiteboardnya Zoom mungkin Pak. Share. Ya. Tuh hilang di sini. Bisa ya? Oke, udah. Nah intinya ini tadi ya. Biasanya kalau teman-teman kalau buat layout buku, informasi halaman atau keterangan di bawah itu fontnya dirubah juga. Ngikutin misalkan brandnya, misalkan ya. Masih ingat nggak? Nomor halaman, deskripsi halaman di bawah pojok biasanya, itu juga dirubah fontnya. Menggunakan font-font lain. Misalkan ini. Nah, yang online nggak tahu gimana lihatnya. Misalkan Anda menampilkan sebuah karya di sini, dan ini. Di sini kan ada halamannya tuh. 5, ada keterangannya tuh. Di juga ada halaman apa, subnya apa. Di sini ada logo lah ya. Nah, font ini yang merupakan keterangan juga dirubah menggunakan font-font yang non-formal. Nah, sebaiknya tetap fokus pada intinya aja. Jadi keterangan ini tetap menggunakan font-font yang netral, warna netral, jenis font netral. Jadi orang akan fokus ke karyanya aja, jangan dirubah. Kemarin tampak sekali ketika teman-teman merancang GSM. Oke. Nanti di rumah teman-teman silakan dibuat layout desain untuk portofolio cetak ya. Minimal ukuran A5. Jadi A4 pun boleh. Kagetan. A4 boleh. A3 jangan kebesaran karena akan sulit untuk dibawa ya. Kok ke situ? Apaan nih? Nanti bisa ditentukan juga terkait dengan konsepnya, jenis layoutnya, font yang digunakan, gaya desain, silakan dipertimbangkan. Tapi kalau mewakili banyak karya ya, banyak jenis karya itu biasanya netral atau campuran aja garisnya.
fokus pada menampilkan karyanya, bukan hiasannya. Contohnya sih, udah bisa nggak nih? Yang online udah tampak lagi ya di sana ya? Kelihatan, Pak. Udah kelihatan lagi, oke. Oke, nanti komprehensifnya didiskusikan di minggu depan ya. Jadi setelah Anda membuat rancangan di rumah, minggu depan ditunjukkan prosesnya. Ini bukan ini, kok ikut juga nih ya? Ini untuk minggu berikutnya teman-teman, yang satunya ini, tapi minggu depan aja. Yang penting ini dulu ya. Nah, A dan B dulu. Jadi kalau dulu di kelas reguler buat manual dulu terus dibuat digital untuk layoutnya. Tapi untuk kelas eksekutif dan hybrid ini silakan langsung digital aja ya. Jadi silakan dikelompokkan karya-karyanya sesuai dengan jenisnya. Kalau fotografi disendirikan, kalau ilustrasi disendirikan, dan satunya apa? Branding karena digital ya, dan grafis disendirikan juga. Jadi ada sub cover untuk membatasi semua itu. Atau mau disendirikan setiap buku cetaknya juga boleh jika ada yang mau. Tapi saran saya jadi satu aja biar praktis ya. Ketika nanti dibutuhkan untuk dicetak, jadi langsung punya filenya. Oke, untuk tugas ini teman-teman, instruksinya apakah ada yang ditanyakan dulu? Eh, ini intinya bikin ini ya Pak, kayak template penempatan layoutnya. Oke, saran saya tadi langsung buat jadi. Jadi langsung buat lewat karya, termasuk karyanya di dalamnya juga ada. Berarti sudah setengah jadi. Iya, udah mulai ngerjain. Tapi tidak secara penuh ya, karena mungkin di minggu depan setelah kita diskusi ada perbaikan atau apa, jadi bisa baik dulu master desainnya, baru yang lainnya mengikuti. Jadinya kita buat master design dulu. Cover, kemudian daftar isi, sub cover untuk perwakilan setiap jenis karya itu apa, dan layout untuk karyanya. Dibuat dulu 1-2 karya yang ditampilkan. Dan karyanya sudah dimasukkan? Iya, dimasukkan. Biasanya tuh kalau orang buat itu fotonya nggak dimaksimalkan, layoutnya, frame-nya. Ada sisa di ujungnya gitu ya. Misalkan ini ya. Masih ada sisa nih. Kalau di buku langsung aja di fullkan semuanya tanpa ada batas sampingnya. Jadi saya memberikan papan tulis yang online, saya bisa lihat. Setting papan tulis di sini, caranya gimana ya?
Yang sini nggak bisa lihat. Oke. Intinya satu frame itu dimaksimalkan kalau karya fotografi atau ilustrasi. Jangan disisakan. Misalkan gini, sisa kan? Langsung saya potong semuanya gini. Ini full karya. Tidak seperti ini. Kayak kurang deh. Kecuali ada keterangan di bawahnya. Dan keterangan ini juga harus diperhitungkan batas untuk keterangannya. Jangan sampai nggak rapi. Mulai dari sini fontnya ya. Ada yang melebar ke sini lah, harus rapi kan. Ada garis imajiner dari setiap layout yang dibuat. Dan saya rasa itu udah didapatkan semua ya di mata kuliah. Apa dulu? Semester 2. Vektor sama bitmap. Ya. Iya apa? Lupa? Lupa juga. Yes. Intinya harus rapi. Tapi Pak, Ya. kalau misal satu full gambar karya, terus kan pasti setiap karya itu ada perintil-perintilannya. Apa itu? Entah kalau misal karya kayak art and craft itu kan kalau misal foto tok itu kalau dari sisi kiri kayak kurang gimana, terus pas mau nambahin yang dari sisi angle kanan gitu gimana. Makanya itu tadi bisa dibagi menjadi berupa frame. Kalau proses ya, satu halaman ini boleh dari 1, 3 misalkan. Keterangan di sini, bawah semua. Dan hilangkan pen atau hiasan-hiasan yang nggak penting. Ini, gini. Ini segini, kadang ada yang besar gini. Untuk background-nya biasanya. Dikasih pattern di background-nya, gambar-gambar bunga. Itu nggak penting, hilangkan. Jadi fokus pada karya yang ingin ditampilkan aja. Berarti buat seminimalis mungkin. Yes, minimalis tapi layoutnya tetap dipertimbangkan. Bebas, nanti jenis apa layoutnya, entah sirkus atau apa, tapi tetap wajib fokus pada karya yang ditampilkan. Kalau terlalu banyak elemen desain di dalamnya, ramai banget, orang akan lihatnya kemana. Maksud saya, Anda ingin nampilin apa di dalam ini? Nampilin ornamennya kah? Hiasan ini? Super grafisnya? Nampilin font-font keterangan halaman ini? Atau karyanya? Karyanya. Kalau karyanya berarti fokus pada karya aja. Minimalis saja. Meskipun nanti layoutnya sirkus, tetap clean, rapi. Ataupun nanti layoutnya tetap aja. Perhatikan garis imajiner untuk membatasi setiap teks dan usahakan selalu ada ruangan kosong atau dinamakan sebagai white space, breathing space, apalagi clear space ya, banyak penyebutannya. Clear space, breathing space, white space, ya space lah pokoknya. Untuk ruang bernafas. Biasanya kan kalau masih banyak ruang ini dibesarin fontnya ya. Dipulkan aja, nempel-nempel gini. Eman, banyak yang kosong misalkan. Sesak. Background saran saya warna netral aja. Hitam, kalaupun menggunakan warna ya saturasinya kurang, digelapin dikit atau gimana. Masih ingat toh perbedaan antara hue, ingat ya?
saturation, dan satu lagi luminance, shading. Dan apa namanya? Apa yang suka putus sopan? Ya, apa itu? Bukan apa ya? Nah, layarnya nih. Oh ini. Ya. Sebenarnya di sini aja. Pilih aja. Jangan setengah-setengah teman-teman. Nanti fontnya akan bingung warnanya apa. Baca ke sini. Kalau enggak, sini sekalian aja. Untuk backgroundnya. Kalau tantangannya sulit nanti. Anda bingung mau ngasih font warna apa. Soalnya akan tampak samar, tidak kontras fontnya. Saran saya backgroundnya darah sini atau darah sini. Ini kan teknis ya, bebas ya. Yang penting fontnya kelihatan dan clarity-nya dapat, it's okay. Tapi terkadang akan merusak gambar atau foto ya, ketika dikasih warna yang terlalu cerah untuk background. Ya ini kan kembali ke basic lagi. Dan saya rasa teman-teman udah menguasai itu semua. Cuma mengingatkan aja. Ya. Ya. Kalau di portfolio itu yang bagus itu banyak kuantitas karyanya atau lebih banyak kayak kategorinya, beragam jenisnya? Oke, bukan kuantitas, tapi kualitas seharusnya. Kualitas menjadi hal yang utama dalam karya portofolio. Karena kalau banyak tapi kurang semua kan, oh ya udah. Orang kan bosan ketika scroll. Tapi kalau cuma 3 atau 5 tapi berbobot, kualitasnya bagus, berarti ya bagus. Kadang 10 karya udah bagus, ada 2 karya yang kurang, itu kan merusak yang lainnya. Terkadang. Saran saya tetap di kualitasnya. Jadi dipilah yang terbaik. Yes. Kalau untuk perbedaan dari karyanya atau jenis karya ya, bebas sih. Tergantung dari Anda tuh fokusnya kemana. Kalau lebih banyak ilustrasi ya silahkan fokus ke ilustrasi. Kalau emang punya videografi, tampilkan juga di screenshot thumbnail videonya, di bawahnya dikasih keterangan dan link. Jadi gitu. Jadi nggak harus ada karya ilustrasi, videografi, fotografi, branding enggak. Tampilkan yang paling maksimal menurut Anda. Ya. Jadi yang untuk minggu depan itu belum final design ya, masih bisa kita rubah. Oke, kembalinya kemana nih? Oke. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya sebelum kita buka drive-nya masing-masing? Terus untuk referensi itu dicantumkan atau tidak, Pak? Minggu depan ditunjukin. Kalau lebih dari satu? Bagus. Kan ada linknya tuh. Ya. Oke, Pak, mau tanya. Ya, silakan. Misalkan saya sempat ada project membuat salah satu video klip begitu. Tapi kan di video klip itu ada album yang rilis. Jadi yang ditampilin
cover albumnya atau cukup screenshot videonya yang kalau ada di YouTube begitu, Pak? Oke. Ada yang dengar jelas, teman-teman? Kurang jelas, Pak. Iya, teman-teman nggak bisa dengar jelas. Oke, tes. Ya. Jadi saya kan dulu sempat bantu membuat video klip salah satu band begitu, Pak ya. Hmm. Nah, itu kan sudah rilis versi albumnya. Itu yang dimasukkan nanti apa yang versi cover albumnya atau yang screenshot video klipnya itu, Pak? Oke. Paling banyak di mananya jobmu? Cuma di satu video klip waktu itu sebagai art director aja sih, Pak. Sama konsep videonya seperti itu. Finalnya ada audio dan video berarti ya? Ada audio dan video, tapi saya fokusnya di visual untuk tema video klipnya. Dia band lokal tapi memang mengangkat agak semi-semi rock Jepang begitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi tampilkan aja semuanya, tapi di bawahnya diberi keterangan bahwa Anda berperan sebagai apa. Jadi gitu biasanya. Makanya ada keterangan di bawah setiap karya itu dituliskan. Itu termasuk karya kolaborasi, tahun berapa, dan peran Anda sebagai apa. Oke, berarti gambarannya cover albumnya sama screenshotnya terus penjelasan singkat di bawahnya gitu, Pak ya? Ya, sama link untuk menuju videonya. Oke, siap. Iya, makasih, Pak. Karena kalau dicetak nanti kan nggak bisa muter video itu bukunya. Pasti dikasih aja linknya atau QR code-nya. Ada lagi yang offline? Online? Banyak nggak hadir yang online ya. Kemarin cuma Mas Faik aja, sekarang ketambahan Mas Handi. Yang lainnya ada nggak nih? Kita cek dulu. Oh iya, nggak ada lagi. Oke? Oke. Sekarang linknya di mana? Udah dikirim di grup? Oke, silakan linknya dikirim di grup ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama nih. Ini cuma video. Semuanya video, tapi ada juga yang masih belum dipotong gimana, Pak? Ya, sudah kali ya. Ini real project semua. Yang dua itu real project, sisanya personal projectnya yang ada. Oke, yang real yang mana? Ya di tengah Nih. sama di atas begitu, bagian di atas. Ya, Ini real. dua itu yang real project. Oke. Dibuka nggak apa? Tapi tidak semuanya. Ya. Oh, bukan, nggak ada audionya ya? Ini kamu bagian apa nih di sini? Saya ini sisi lainnya yang masih nanti di tengah kan ada bulannya juga, ada bulan-bulan itu keseluruhan
Hmm. Oke. Ular yang warna hijau itu, kan? Ular yang mana ya? Oke. Candi Suko ya. Ikut syuting ke sana nggak? Enggak. Kita cepatkan ya. Di menit ke berapa? Masih ingat? Sini. Nih. Ini. Termasuk apinya. Oke. Berapa lama ngerakin persinnya? 2 minggu. Persin berapa detik? 2 minggu. 30 detik. 2 minggu. Ada yang mau teman-teman? Rendernya berapa lama? Saya cuma gerakin karakter. Jadi ketika sudah selesai Kirim mentahnya ya? dia letaknya dia render aja. Dapetin sendiri? Ya, tapi rendernya kan nggak salah malah tidak karena real time pakai Unreal. 3 hari itu untuk satu video atau scene aja? Berapa potongan aja? Langsung satu sequence. Jadi kayak apa ya? Dari tampilan itu udah kayak tampilan render. Oke. Nih. Setengah sini. Efeknya juga? Efek? Penambahan efek? Enggak. Ini apa? Untuk game atau film? Game. Belum ada ya? Oke. Video painting. Source-nya download berarti? Source-nya download? Buat sendiri atau gimana? Dari nol semua ini? Oke, kayaknya langsung bisa jadi portofolio nih ya. Tinggal di layout aja. Ada yang portrait, ada yang landscape. Nah itu PR-nya. Nanti gimana caranya agar semua terkondisi dengan baik ya. Ini apa nih? Kayak buat aset tapi video sebenarnya jadi kayak misalkan mungkin bisa Nih. jadi kayak tapi nanti mirip project juga jadi dijual juga.
Berarti source aja ya? Source. Oke, ini udah dipamerkan kemarin ya. Nanti ini masuk branding, ini bisa dipecah nanti ya. Kayak ini ya. Main aja fotonya. Kayak lebih fokus ke ilustrasi dan animasi aja deh. Jadi yang fotografinya mungkin bisa di apa kan ya? Di bold aja. Udah ya? Yes, oke, bisa. Tinggal pilih aja, kamu fokusnya kemana. Kayaknya fokus ilustrasi deh, sama animasi ya. C2 ini bebas, mau ditampilkan juga di portofolio atau enggak. Masih bisa, masih satu kumpulan atau kategori dengan yang depan tadi. Ya. Tapi yang ini kan jauh nih, ini jauh banget ini, jauh dari grafis ya. Oke, ditentukan nanti ya desain layoutnya dan sebagainya. Duh, kok ini malah nggak bisa. Rokatemus. Ini saya belum saya kelompokkan ya. Tapi mudah deh di drive. Iya, saya jadikan satu. Nggak apa, coba dikirim aja. Ini karya apa nih? 3D model Modeling. sculpting tugas lama. Oke. Mata kuliah atau gimana? Ya kuliah itu cuma coba-coba Berarti ini fun project aja. Animasi. Ini real project atau gimana? yang personal sama yang satunya tugas Ini personal rumah coba-coba aja yang ini tugas. yang itu tugas. Coba kita play. Ini lebih menekankan apa? Ceritanya atau teknisnya? Ceritanya simpel lah. Kayak mirip ya, Semar. Oke, bisa nanti di screenshot thumbnail-nya nih. Kita cek lainnya. Campur-campur. Oke, tadi ini masuk di media branding sebagai promosi ya. Ini apa nih? Cewekmu? Editan. Oke. Ya ini campur-campur ya nih. Dibelah-belah nanti ya. Ada yang masuk dan sebagainya nih. Ini apa nih?
Ini apa nih? Itu gas lama itu, gas dioksid. Udah diunggah di YouTube. Tidak diupload gitu. Kalau nanti butuh linknya gimana? Diupload. Cici, yang online bisa lihat nggak ya? Nggak bisa no, yang online no. Bisa tapi Pak. kecil. Di share screen, Pak. Udah kelihatan ya? Ya, Saya kira tadi udah subscribe. Lupa. Sorry. Belum share sound, Pak. Udah ya? suaranya yang belum muncul. Ya, emang nggak ada suaranya ya? Oke, nanti di sini juga thumbnailnya. Oke, kayaknya lebih ke ilustrasi juga nih ya. Tapi lebih ke karakter, Pak. Karakternya? Oke. Nggak bisa yang pemandangan. Ini ya. Hmm. Ya, dikelompokkan nanti ya. Yang karakter sendiri kan, subnya, yang semacam ini juga disendirikan. Ini mata kuliah juga. Itu bukan konten aja tadi. Oke, berarti Unreal ya. Jadi musiknya atau apanya nih yang ditonjolkan? Ini musiknya. Musiknya. Ada barnya. Proses barnya. Balok-balokannya. Oh, ada. Aplikasi apa? Oke. FL. Juga ditunjukkan nanti prosesnya ya. Oke. Ini masuk di media tadi, branding, jadikan satu. Motion grafik, karena video ya, dikelompokkan di video juga. Ini apa nih? Oke, jadi dikelompokkan di branding. Ini kelompok ilustrasi berarti ya? Karakter tadi? Mungkin nggak saya masukkan. Nggak dimasukkan, oke. Ilustrasi juga, tapi di sub komik. Ini apa nih? Bertugas aja ke teman saya. Oke. Ini apa nih? Sama juga. Ini tadi apa? Udah belum?
Udah ya. Oke, kayaknya lebih banyak ke mana deh? Ilustrasi ya? Ilustrasi. Oke, berikutnya siap. Oh iya, belum dikelompokin. Iya, gitu. Ada yang kurang juga. Masih nyari-nyari soalnya, Pak. Oke, lebih banyak ke branding ya? Iya. Yubi ini apa kemarin? Rebranding. Oke, udah pernah lihat semua nih saya ya. Cuma covernya aja nih. Iya, ada proses apa roasted. Ini nanti saya tambahin lagi. Yes, oke. Berarti belum lengkap. Iya. Ini apa nih? Baru tahu saya. Itu bitmap, Pak. Tugas. Oh, oke. Tak kira karya Artcraft juga. Oke, tambahin dulu punya Irsyad. Oke, ini karya Mas Handi. Lebih ke karakter ya, Mas Handi? Iya, Pak. Itu konsep board game, karakternya board game yang di print di 3D print. Jadi itu ada ukurannya, skalanya nanti kalau di print. Commission waktu itu. Semua ini berarti ya? Di print Iya, juga? semua itu, 6-6-nya. Ini studi. Ini Studi setting, belajar setting. Kalau ini untuk karakter game ini. Gini termasuk low poly atau high poly? Low poly ini. Ini 3D print lagi. Statue. Ini juga semua ya? Iya, ini mirip-mirip Mas ya. Ini untuk game, karakter game. Untuk proses riggingnya. Ini rendernya. Ini studi lighting ini. Oke, lebih banyak ke karakter kalau Mas Andi. Game. Ini apa nih? Ini screenshot atau apa? Screenshot studi level design ini. Ini nyoba-nyoba engine game. Kalau ini game yang masih terjual sampai sekarang. Oke, di Steam. Di Steam. Ini sistemnya royalty atau gimana? Jualnya? Kalau Steam itu hitungannya per penjualan. Nanti setelah mencapai batas tertentu, dia ditransfer ke rekening kita, potongannya 30%. Seperti itu. Oke. Teman-teman lain ada yang jual di Steam juga? Nggak ada? Ini pertama kali bikin game juga tugas akhir waktu D3 dulu. Motion comic sama game. Gambarnya ngeblur soalnya lama banget ini. Next-nya ada nanti screenshot-nya yang lebih jelas. Oke, ini siapkan yang aslinya ya, file tajamnya ya? Iya, ini penggambaran waktu di ini. Ini bikin
studi game ini, prototype lah. Itu karakternya semua yang bikin saya, cuma programmernya bukan saya waktu itu. Oke. Itu loading. Nah ini yang screenshotnya tadi, di gamenya tadi. Oke. Yang bagian komiknya. Nah ini ada screenshot gamenya 2 tadi. Ini juga Iya, screenshot dalam gamenya ini. bisa dimainkan nggak ini? Udah Nggak nggak bisa. bisa, Pak. Ini game lagi, video. Prototype. Udah. Sudah. Di luar ada yang video tadi saya ceritain, video klip tadi. Itu. Sama albumnya. Nah itu cover albumnya. Terus ini screenshot videonya di YouTube. Oh ini masih kecampur sama yang kemarin Pak, breaking kemarin. Oh, kecampur masih. Iya ini yang breaking kemarin. Ya, oke, berarti lebih banyak di desain karakter untuk game. Betul Pak. Ya, fokus ke situ aja. Karyanya nanti, portofolionya. Baik Pak. Ini karyanya Mas Dwiki. Ini apa nih? Ilustrasi. Ini? Udah habis nih. Ini karya apa? Ilustrasi digital. Ini semua lengkap GSM-nya. Yes, nanti pas bagian proses desainnya ditunjukkan juga ya. Oke, kalau ini bisa. Motion ini lebih ke apa? Logo. Konten Instagram. Apa nih? Oh, cuma fit aja ya? Semua sama? Primatur ini? Ucapan. Oke, nanti silahkan di screenshot bagian yang paling esensial ya. Diberi keterangan untuk desain portofolionya. Mata kuliah kemarin? Oke, lebih banyak ke branding berarti. Atau video? Branding, oke. Ya, juga branding ini ya. Juga branding. Ini berbeda nih kayaknya.
Maksudnya apa nih? Buat apanya? Ada filenya? Yes, pokok harus ada. Tunjukin semua ya nanti proses desain kalau web gini. Iya, lebih banyak ke branding. Ini pun juga untuk keperluan branding ya. Jadi setiap mahasiswa pastikan punya apa? Keunikan sendiri. Nggak harus sama semua ya. Ini punya Najla. Oke, 3D. Ini video. Oh, bukan video. Biasa ya. Ini yang kemarin. Udah lihat saya. Safi ini apaan? Oke. Punyamu sendiri? Wah, oke, kayaknya filenya besar ya. Loh, kebuka kok tak close. Oke lah, banyak brandingnya nih kayaknya. Ini apa? Berarti masuk branding juga ya? Grafis juga. Ini apa? Video apa? Mana yang menurut kamu paling totalitas? Nih. Mari berkunjung seadanya di Almahira International Islamic Learning School Malang. Merupakan salah satu lembaga pendidikan Di sini kamu berperan sebagai apa? berlokasi di daerah yang strategis, berjarak 4 km dari Tol Singosari, yakni tepatnya berada dalam perumahan pertasan Wilayah Besar Karangkoso. Operator drone juga. Dubbingnya siapa? Kamu juga? Oke, semua kamu ya? Editornya juga kamu? Oke, berarti masukin juga nih di Porto. Nilainya sama semua nih? Oke, bisa. Desain. Oke, branding semua. Oke. Udah nggak ada lagi nih, Mas Faik? Maaf Pak, ini belum bisa nyusun, kayaknya speed internetnya nggak ngangkat buat di drive. Ya, nggak apa. Paling sih kurang lebih yang kemarin di PDF itu sih Pak, yang sebelumnya dikirim itu. Yang udah kemarin ya, Mas Faik? Iya. Yes, apa minggu depan pastikan udah selesai desainnya ya. Baik, Dalam Pak. bentuk buku portfolio. Sama juga udah mulai di layout sendiri ya. Mas. Yang lainnya? Kemana yang lainnya? Ya itu apa? Saya kira nggak diuntungkan. Kiranya utama dulu kalau misalkan Iya wis. Intinya gini. Minggu depan udah mulai berprogres ya. Karena kita udah tinggal berapa pertemuan? 5. 2 lagi.
Nanti di minggu UAS kan ada sesi pertemuan bersama tuh. Di UAS kita cuma kumpul aja nggak tahu di ruang mana, nanti akan dicarikan dulu ya. Siang, tak malam. Terus gimana nih kalau nggak ada lagi? Saya nggak bisa meriksa siap karya. Jadi minggu depan sebenarnya proses asistensi ya, bimbingan biasa ya, untuk melanjutkan progresnya apakah bisa dilanjutkan atau enggak gitu. Di pertemuan ke-7 udah final, siap diunggah. Enggak cetak. Mau cetak? Enggak. Kalau kelas reguler nyetak, atau mau ikut kelas reguler? Karena mereka banyak waktu ya, banyak waktu. Kalau di kelas ini cukup diunggah di media sosial, nanti akan saya berikan instruksinya di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan dulu, teman-teman? Ini Pak, Ya, boleh bertanya Pak? silakan. Saya kan ada beberapa foto yang pembuatan CV gitu ya. Itu gimana Pak? Apakah perlu di-include-kan atau skip aja Pak? Portofolio pembuatan, CV, soalnya kan isinya data diri orang lain juga ya, bingung. Iya, project pembuatan CV. project ya kayak CV kreatif gitu sih Pak, buat orang lain. Bisa sih, tapi nanti masuk apa? Jasa desain, grafis. Ya, ya boleh silakan. Ada lagi? Kalau merchandise yang udah jadi ya di foto tadi. Ya, di foto. Di foto kemudian diberi deskripsi di bawahnya ya. Tapi bukan masuk di karya fotografi loh ya. Ya, bukan kan? Oke. Berarti besok online apa offline? Apanya? Tetap. Offline loh. Nggak boleh diganti online. Kalau mau sharing sebelumnya nggak apa, dikirim ke saya. Oke, Deniar nggak ada ya? Pak, nggak ada. Deniar. Hah? Bukan, Deniar Arjun. Bukan ya? Muhammad Arham juga nggak ada. Mas Handi ada. Tridamati kemana Anda? Belum tahu. Ya. Ananda ada. Dwiki ada. Muhammad Akbar ada. Rogatinus ada. Khalifah. Ya, silakan. Daniel Riki. Saya sering tertukar, Mas. Daniel Riki yang mana? Kamu kan ya? Oke. Diki kayak. Sebenarnya ada Diki lagi siapa ya? Mana itu? Cuti ya? Diki Putra. Waduh. Itu yang saya cari tuh. Bener ya? Dan semester 3-nya itu Pak Bayar tadi nggak masuk. Oke, pacarnya Nuril bukan? Nggak kenal. Oke.
Habib Mat Baihaqi Jin. Nah, itu maksudnya ketukaran sama Daniel Rigi. Sally kemana aja? Kemana aja? Yang pertama kan izin ada dua, terus yang kedua tanggal merah. Tanggal merah. Loh, kita berapa kali pertemuan ya? Oh, yang offline ya? Iya, offline. Winanda Jin. Ini saya copy untuk pertemuan yang tanggal merah kemarin ya. Oke, yang belum melakukan breaking siapa aja? Terus gimana nih? Saya ada, atau saya kirim sekarang. Udah buat videonya? Ini videonya saya cuma file itu buat video. Enggak, maksudnya filenya tak kira udah buat video sendiri di rumah gitu. Belum ya? Terus gimana? Itu nanti dikirim di WA. Iya. Ya silakan ya, yang belum ya. Untuk nilai kosong soalnya sini. Maksudnya itu saya kurang tahu ya Pak Mas. Kurang tahu gimana? Ini tugasnya. Oh, oke. Beda sama yang personal branding itu. Iya, itu personal branding. Cuma disampaikan di kelas dengan cara breaking. Apa itu breaking? Nah, materinya belum ada, teman-teman. Kemarin Belum dapat. belum. Kita kirim ya materinya ya. Intinya Anda menyampaikan data diri kemarin dengan cara yang elegan, disombongkan. Ini loh aku, saya pernah nyampe ini gitu. Saya pernah dapat karya bersama dengan artis terkenal. Kalau Anda tertarik, silakan gunakan jasa saya. Ya. Jadi ada penilaian terkait dengan komunikasi kemarin, komunikasi termasuk gestur tubuh, kemudian terkait dengan desain dan portofolionya, dan yang ketiga selling. Apakah Anda bisa menjual potensi diri Anda kepada orang lain untuk menggunakan jasa Anda? Gitu ya? Gimana? Presentasi sekarang. Sekarang waktunya nggak cukup. Jadi bikin video saja. Mending bikin video saja. Gimana? Video. Pasti kan kelihatan ya antara background dengan gestur tubuhnya. Lalu dikirim di grup. Ya, lalu dikirim di grup, nanti pasti kan ada yang komen ya teman-teman ya. Mas Vicky. Mas Vicky? Sama ya? Udah kemarin ya? Sih. Oh, ini udah ya nilainya. NIM-nya kosong. Ya, berapa NIM-nya, Mas? Ya. 2020? Oke, ya teman-teman yang bagi yang belum dinilai silahkan dikirim di grup. Nanti tolong dilihat teman-teman ya. Jangan cuma saya yang nge-play, silahkan juga di-play yang lainnya. Oke, jadi untuk minggu depan kita mulai melihat setiap karya, progresnya, pastikan sudah berjalan 50%. Dan pertemuan ke-7 nanti udah selesai 100%.
Tidak ada ketentuan baku ya untuk portofolio ya. Dan itu adalah eksploratif dari desainernya masing-masing. Oke, sebelum saya akhiri teman-teman, apakah ada pertanyaan? Atau hal yang ingin disampaikan? Yang online jangan lupa bimbingan juga ya. TA-nya, seminarnya. Yang offline juga sama. Udah mendekati tanggal ujian ya. Jadi silakan diselesaikan. Udah dekat punyamu tanggal berapa? Saya tak cek. Siapa aja yang TA di sini? Ini kamu aja. Iya, kayaknya. Eksekutif. TA eksekutif berkas nanti 24 sampai 26 Juli ujiannya. Berkasnya 2 minggu sebelumnya. Juli. Yang seminar, yang online juga harus dipersiapkan sampai bab 3.3 ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Cukup. Bosan dia ketemu saya. Seminggu 3 kali. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita jumpa di minggu depan ya. Nggak tanggal merah toh? Kamisnya ya? 29 ya? Tanggal berapa? 1 ya? Oh iya. Kenapa? Apa? Cara bimbingan. Ya. Oke, kalau gitu kelas ini saya akhiri teman-teman. Terima kasih udah hadir di kelas hari ini. Kita jumpa minggu depan dengan harapan semua desain sudah selesai dan udah mengirimkan hasil breakingnya ya. Jika ada apa-apa terkait dengan perkuliahan, silakan menghubungi prodi langsung atau ke saya langsung ya untuk izin atau apalah, gelar apapun itu. Terima kasih, silakan istirahat teman-teman. Selamat malam dan hati-hati di jalan ya. Selamat malam juga bagi yang online. Akan istirahat.